you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Pada pagi hari ini Tuhan ada bersama dengan setiap daripada kita. God is a good God. Tuhan itulah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu memberikan harapan pada mereka yang mungkin gak bisa menemukan harapan di tempat lain. Tapi waktu Anda ketemu dengan Tuhan, you will find hope in Him. Anda akan menemukan harapan. Tuhan yang selalu ingin memberikan restorasi, memulihkan, menguatkan, menyegarkan. Pada pagi hari ini bahkan sebelum firman diberitakan, saya percaya Tuhan ingin menjamah Anda semua. Tuhan ingin mengatakan bahwa I love you very much. I'm here for you. Aku ada di sini bersama dengan kau. Kalau engkau membutuhkan jamahan daripada Tuhan pada pagi hari, boleh enggak? Engkau angkat tangan saja. Buka hatimu, angkat tangan. Izinkan Tuhan merangkulmu. Izinkan Tuhan menjamahmu. Izinkan Tuhan menguatkanmu pada pagi hari ini. Tuhan merangkulmu dan mengatakan, I love you very much. You are my children. Kau adalah anakku. Aku mengasihimu. If you need strength, kau membutuhkan kekuatan. Dapatkan kekuatan itu daripada Tuhan. Kalau kau membutuhkan pemulihan, dapatkan itu daripada Tuhan. Kau membutuhkan kesembuhan, dapatkan itu daripada Tuhan. Kesegaran, dapatkan itu daripada Tuhan. Harapan, dapatkan itu daripada Tuhan. Buka hatimu dan terima kekuatan daripada Tuhan. Jamahan daripada Tuhan. God love you very much. Tuhan mengasihimu. Bapak, aku berdoa hari ini Tuhan setiap daripada kami Tuhan. Yang membutuhkan Engkau Tuhan. Touch us, Engkau jamah kami. Kuatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada tempat ini Tuhan. Pasti ada suatu alasan pada waktu Engkau memanggil kami bersama dengan Engkau pada hari ini Tuhan. Ada suatu alasan pada waktu kami boleh berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Karena Engkau akan memulihkan, Engkau merestorasikan, Engkau menyegarkan. Engkau Allah yang besar, Engkau memberkati. Pada pagi hari Tuhan, hamba-Mu merendahkan hati untuk mengerti bahwa hanya oleh karena firman-Mu dan Roh-Mu Tuhan bisa menguatkan menjamah umat-Mu Tuhan. Bukan kepandaian seseorang yang berkata-kata. But it's always your word, firman-Mu, it's always your spirit. Roh-Mu yang bersama dengan kami. Dan aku percaya sesuatu hal akan terjadi pada pagi hari ini. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Thank you worship team. God is good, amen. Saya menemukan suatu hal yang sangat disebut kontradiksi gitu ya. Terakhir saya ke Bali, masih jalanan masih lumayan lancar, udah mulai macet sana sini ya. Jadi kemarin saya sempat pergi makan dengan beberapa orang dan pulangnya macetnya luar biasa. Dulu kalau macet kita komplain, saya komplain, ini gimana sih? Aduh, Bali macet banget. Kemarin I don't like the traffic, saya nggak suka traffic macetnya. Tapi saya bersuka cita, puji Tuhan macet lagi. It's kind of odd, right? Dan kita mengerti bahwa pada sesuatu hal yang terjadi kita bisa mengucap syukur dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Yang kadang-kadang kalau nggak ada suatu kejadian kita nggak bisa mengapresiasikan hal itu. Yes? Some of you mungkin dulu nggak suka macet. Sekarang begitu lihat macet lagi, you become happy. Kenapa? Karena berarti bisnis mulai hidup lagi, ada orang mulai datang, ada orang mulai belanja lagi, ada orang mulai makan lagi, yang transportasi ada orang mulai pakai taksi lagi, pakai mobil lagi. I mean, it's good. Jadi this is what happen gitu ya. Kemarin saya pikir-pikir ini memang manusia dasarnya ya. Saya bukan orang Bali, saya nggak tinggal di Bali, tapi saya bisa mengucap syukur pada waktu saya lihat itu macet. Karena saya udah dengar cerita banyak teman-teman yang struggle waktu pandemik dan banyak hal yang terjadi, susah, usaha dan segala macam. Waktu saya lihat macet, saya malah mengucap syukur. Waduh, puji Tuhan, macet lagi. So yeah, it's an odd things, tapi itu terjadi gitu ya. Dan apa yang saya ceritakan hari ini pada pagi ini tadi nggak ada hubungan sama sekali dengan khotbah saya, cuma cerita doang. So I'm gonna talk about response. Kita buka bersama-sama Alkitab di Matius 19. Ini cerita yang kita udah sering dengar. Ayat 16 sampai 30. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat
untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Perhatikan kata S-nya itu huruf besar, satu yang baik. Oke? Setelah itu, tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika murid-murid mendengar itu, maka gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku kan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki dan saudaranya, perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan beroleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi waktu kita baca firman ini, kita melihat satu cerita yang mungkin sering kali kita dengar. Seorang muda datang pada Yesus dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Dan waktu Yesus memberikan satu perintah, dia katakan saya sudah melakukan semua, terus apa? Dia katakan, dan sekarang jual milikmu, hartamu kasih pada orang miskin dan follow me, ikutilah aku. Oke? The word here actually the most important part adalah kata follow. Setelah itu murid-murid bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, we already follow you. So what can we get? Apa yang kami dapat? Oke? Apa yang kami dapat? Nah, waktu kita belajar itu, kita akan melihat ada sesuatu hal yang terjadi. Pertama, kita melihat salvation is a gift. You cannot earn it, you just need to receive it. Keselamatan itu adalah kasih karunia diberikan oleh Tuhan. Kita nggak bisa mendapatkan, kita nggak bisa mengusahakan, kita cuma bisa menerima apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan Anda dan saya. Itu adalah salvation. Dan saya melihat bahwa ada harganya untuk mengikut Kristus. Kita harus bayar harga, yes? Setuju? Setuju? Tapi saya mau kasih tahu begini, tapi kalau kita nggak ngikutin Kristus, kita bayar lebih mahal. It will cost us more if we don't follow Christ. There is a price if we decide, ada harga waktu kita memutuskan untuk mengikuti Kristus. Kita katakan meninggalkan segala sesuatunya. But we have to understand, kalau kita harus mengerti kenapa Tuhan menyuruh dia meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Kristus. Dengar, kita baca seluruh firman Tuhan, mereka yang meninggalkan hidupnya, Tuhan tidak menyuruh orang kaya itu menjual hartanya berikan kepada orang miskin untuk ngikut dia, itu menjadikan dia miskin. Enggak loh. Sekali lagi ya. When God asks you, waktu Tuhan meminta orang muda yang kaya itu menjual hartanya, berikan pada orang miskin dan ikut aku, Tuhan tidak punya rencana untuk menjadikan dia miskin. You mark this word, oke? Tuhan tidak punya rencana untuk menjadikan dia miskin, tapi Tuhan punya rencana untuk memberkati dia. When God asks you to live your life and follow Him dan mengikuti Dia, never in His plan, nggak pernah dalam rencana Tuhan adalah hidupmu jadi sengsara, susah. Itu harga yang dibayar dia, tapi setelah itu apa yang kita dapat adalah berkat. Mengikuti Tuhan itu adalah suatu berkat. Berjalan bersama Tuhan adalah suatu berkat. Amen.
Itu yang terjadi gitu. Jadi pada waktu kita melihat dalam kehidupan kita, it's always God's plan to bless us. Tuhan dalam rencana Tuhan selalu untuk memberkati. Ini anak muda yang kaya, dia punya agama mungkin tapi dia terhilang. Maksudnya apa? He is religious. Kenapa? Semua firman, semua hukum Taurat yang diberikan, peraturan-peraturan dia lakukan. Alkitab katakan apa? Dia katakan bahwa oke, harus ngapain Tuhan? Tuhan bilang jangan membunuh. Oke, gua enggak. Jangan berzina, gua enggak. Jangan mencuri, gua enggak. Jangan mengucapkan saksi dusta, gua enggak, dia bilang. Hormatilah ayahmu dan ibumu, sudah. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudah, dia sudah lakukan itu semua. Ini anak baik apa anak kurang baik? Hah? Anak baik. But tapi setelah itu Tuhan berikan satu kata. Ya udah, jual hartamu, kasih orang miskin, follow me. Langsung dia kaget. Kenapa? Karena banyak duitnya. Dan dalam pikiran dia kalau ikut Yesus, gue jadi kere. Kalau ikut Yesus, gue jadi kere. So kalau kita lihat kehidupan dia, pertama, dia datang pada orang yang benar. Yesus. Benar? He came to the right person, that is Jesus. Setiap daripada kita, saya asumsikan pada waktu Anda berada di tempat ini, Anda datang pada tempat yang benar. Anda datang pada orang yang benar. Kenapa? Di tempat ini yang diberitakan adalah Yesus. Yes? Bukan Pastor Herman, bukan Pastor Sisi, bukan Pastor Victa, it's Jesus. Yang harus memerintah di tempat ini adalah Yesus. Apapun yang terjadi di tempat ini adalah pekerjaan daripada Tuhan. Saya cuma hamba, saya cuma menyampaikan firman Tuhan. But what happened in our life, semua itu pekerjaan Tuhan. So we come to the right person, that is Jesus. Right? Pertama. Kedua, he come in the right spirit. Roh yang benar. Dia merendahkan hati dia dan bertanya kepada Tuhan. What should I do? Oke. Dia bertanya pada Tuhan. He come with the right spirit. Dan dia datang dengan right question, dengan pertanyaan yang benar. What should I do to get the eternal life? Dia nggak bertanya apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi kaya, lebih kaya daripada ini. Apa yang saya lakukan untuk bisa punya istri? Apa yang saya lakukan untuk bisa naik pangkat? Apa yang saya lakukan? Seringkali itu pertanyaan kita, ya apa enggak? Ya apa enggak? Yang udah kawin jangan bilang iya gitu ya. Jangan nanya lagi udah kawin terus gimana gue bisa punya istri lagi. Itu tuk. But he come with the right question. Dia bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk bisa punya hidup yang kekal? That's the right question. Pertanyaan yang tepat, yes? Yes. Dan dia datang dan dia mendapatkan jawaban yang benar. Jesus came to him dan dia katakan, follow me. Apa yang salah di sini? Pertama, right person, dia datang pada Yesus. Kedua, right spirit, dia merendahkan hati untuk bertanya. Ketiga, right question, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Keempat, jawaban yang benar daripada Yesus, follow me. Kelima, wrong response. Jawaban yang salah, he went away sorrowful. Kenapa? Kenapa? Wrong response. Setelah itu apa yang terjadi? Tahan dulu ya. Setelah itu murid-muridnya berkata, Yesus berkata pada murid-muridnya, dikatakan begini. Anda harus tahu gitu ya, Tuhan katakan begini, Yesus berkata, aku berkata padamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum, daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. I want to tell you one thing. The whole ayat ini sebenarnya menceritakan mengenai bagaimana Yesus mau berjalan dengan kehidupan kita. Pertama orang itu sudah bilang, oke, aku udah melakukan semua yang benar. Tuhan cuma bilang satu yang benar. Satu, tadi S yang benar. It means that if you want to do the right things, there's only one way. Follow Jesus. Cuma lewat Yesus. Oke, itu yang dikatakan. Dan kedua dikatakan begini, oke, setelah itu murid-murid datang, dia bilang, loh, waduh, kenapa? Karena orang ini lebih memilih harta daripada Tuhan. Ingat dalam Alkitab, Tuhan cuma membandingkan diri dia dengan satu. Satu aja, yaitu mamon atau harta.
In the Bible, never he compare himself with the devil. Nggak pernah dibandingkan dengan iblis, nggak pernah dibandingkan siapapun juga. But he did compare himself, dia membandingkan diri dia dengan Mammon. Kita katakan bahwa Anda tidak bisa memilih dua tuan. Either you love one, you will hate another. Kamu akan sayang satu, kamu benci yang lain. Kamu nggak bisa menyembah Tuhan dan Mammon. Jadi Tuhan itu membandingkan dirinya dengan Mammon. Kenapa? Karena Mammon ini sangat powerful. Mammon itu punya kuasa. Oke? Jadi Tuhan membandingkan diri dia. Nah pada waktu anak muda itu datang kepada dia, dia juga punya Mammon yang banyak. Dan Tuhan katakan tinggalkan Mammonmu dan ikutlah aku. Berat dia. Berat dia. He doesn't know kalau ikut Tuhan bukan berarti kamu jadi miskin. Enggak, justru ikut Tuhan kamu diberkati. Oke? Ini yang terjadi. Tuhan katakan, nah ini setelah itu dia bilang, Alkitab katakan bahwa lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Terus mereka frustasi semua. Ya, kalau gitu nggak mungkin dong bagi kami untuk masuk kerajaan surga. Murid-muridnya bilang gitu kan. Lalu Tuhan bilang, apa yang mustahil bagi manusia adalah possible bagi Tuhan. Maksudnya apa? First, lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang berpikir bahwa seharusnya kita nggak boleh kaya? Nggak ada yang berpikir gitu. Puji Tuhan. Maksudnya apa? Jadi kita bicarakan sesuatu hal. Lubang jarum dalam firman Tuhan itu bukan lubang jarum yang kita pikir untuk jahit. Unta nggak bisa masuk lubang jarum buat jahit. Ya apa enggak? Pernah lihat unta? Pernah lihat? Gede ya. Pernah lihat jarum? Gimana caranya unta bisa masuk lubang jarum? Tahu caranya gimana? Hah? Kenapa? Apa sih? Tutup mata satu. Gua nggak pernah jahit ketahuan. Let me tell you first thing first. Oke. Lubang jarum dalam firman Tuhan itu bukan lubang jarum buat jahit. Lubang jarum dalam firman Tuhan itu adalah satu pintu gerbang. Jadi bangsa Israel itu mereka punya pintu utama dan punya pintu kecil. Pintu gerbang kecil. Binatang yang dianggap tidak kudus tidak boleh berjalan dalam jalan yang besar. Domba boleh, itu boleh, tapi kalau yang dianggap nggak kudus seperti unta nggak boleh. Dia harus lewat lubang yang kecil, pintu yang kecil namanya lubang jarum. Dan unta kalau mau masuk lewat lubang jarum, pertama dia harus melepaskan bebannya. Kedua dia harus menunduk untuk bisa masuk dalam kerajaan, masuk dalam pintu gerbang itu. Tuhan mengajarkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, kekayaanmu Anda harus tinggalkan. Karena kekayaan kita tidak akan bisa membawa kita kepada kerajaan surga. Waktu kita ke surga, apapun yang Anda miliki di dunia ini nggak akan kebawa. Baju kamu nggak akan kebawa, mobil kamu nggak akan kebawa, sepeda kamu nggak kebawa, sneakers kamu nggak kebawa gitu ya. Saya punya koleksi sneakers gitu ya. Nanti saya tidak akan melihat mereka semua di surga. Oke, semua barang kita tidak akan ke bawah. Jadi itu nggak akan membawa kita pada kerajaan surga. Dan setelah itu diajarkan apa? Untuk merunduk atau menunduk atau merendahkan hati untuk mengerti bahwa hanya Tuhan yang bisa bawa kita ke surga. Maka itu kita katakan, kalau gitu nggak mungkin dong buat kita masuk ke surga. Tuhan bilang, loh buat kamu mustahil. Buat kita bisa. Kenapa? Karena Yesus mati di kayu salib supaya Anda dan saya ini bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang mustahil menjadi possible. Menjadi tidak mustahil. Kejadian. Nah ini yang terjadi dalam firman Tuhan. Dan setelah itu Petrus berkata begini. Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudara perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal, tapi orang yang terdahulu menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah kadang-kadang kita bingung, apakah berarti bahwa kita kalau meninggalkan bukan abandon ya. Listen to this carefully, kata meninggalkan itu bukan abandon itu apa ya bahasa Indonesianya?
Tidak peduli, mentelantarkan, bukan. Maksudnya meninggalkan itu adalah melihat bahwa Tuhan itu lebih penting daripada hal ini. Oke? Let me tell you one thing. Kalau kita meninggalkan ayah dan ibu kita untuk Tuhan, itu bukan berarti bahwa kita tidak peduli kepada orang ayah dan ibu kita, justru kebalikan. Kalau kita meninggalkan mereka dengan Tuhan, kasih kita kepada manusia, kasih kita kepada orang tua kita akan diganti dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita kepada mereka. You understand? Ya, jadi meninggalkan tidak berarti bahwa kita mengajar kita jangan peduli sama orang tuamu, jangan peduli dengan kakak adikmu, jangan peduli dengan orang sekitarmu, pokoknya ikut Tuhan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya meninggalkan adalah kita menggantikan kasih kita kepada orang tua kita digantikan dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan kita alirkan kepada orang tua kita. Saya belajar satu hal. Saya tumbuh tidak suka dengan ayah saya. Karena saya suka dipukul. Waktu saya kecil suka dipukul sama dia. Saya pernah dipukul sampai pundak saya patah. Retak dipukul sama dia. Jadi ada satu bitter juga terhadap orang tua saya. Tapi waktu saya belajar mengikuti Tuhan dan mengalami yang namanya pengampunan, nah ini yang terjadi. Kasih saya yang tadinya suka sebel, itu tergantikan dengan pengampunan. Saya mulai bisa mengampuni ayah saya bisa mengasihi dia, bahkan saya bisa mulai bercerita mengenai kebaikan Tuhan dalam kehidupan dia. To cut the story short, waktu ayah saya berumur 83 tahun, dia menerima Tuhan dan memberikan dirinya dibaptis. Why? Kenapa? Because meninggalkan orang tua karena Kristus tidak berarti menelantarkan dia, tapi justru menggantikan apa yang Tuhan berikan pada kita, itu yang kita bisa salurkan kepada mereka. Konteksnya harus ngerti. Saudara meninggalkan saudara kita juga sama, terus diganti 100 kali lipat. Gimana caranya? Apakah saudara kita jadi 100? Siapa yang punya saudara 100? Siapa yang punya saudara 100? Nggak ada yang punya? Nggak ada yang punya? Saya punya lebih daripada 100. Lah ini lebih daripada ini aja. This is my brother and my sister di dalam Tuhan. We become family. We learn to love one another. Kita mengasihi satu sama lain. Gesekan selalu ada. Konflik ada karena perbedaan. Tapi di sini kita belajar untuk bisa menerima satu sama lain. Mengasihi satu sama lain. Membantu satu sama lain. Mendoakan satu sama lain. Mengalirkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk satu sama lain. How can we do that? If we follow Christ. Kalau kita mengikuti Kristus, kita bisa melakukan hal itu. So what is the response of our life? Bagaimana kita bisa meresponi? Kita kadang-kadang datang kepada orang yang tepat. Kita datang pada Yesus. Kita datang dengan sikap yang tepat. I want to be helped. Saya mau Tuhan bantu saya. Kita datang dengan pertanyaan yang tepat. Bagaimana supaya saya bisa hidup kekal? Kita mendapatkan jawaban yang tepat. Yesus berkata, follow me. What is our response then? Jawaban kita apa? Follow him? Atau seperti orang kaya itu, gue gak mau meninggalkan kekayaan saya. Saya belajar satu hal. Dalam seumur hidup saya, mengikuti Tuhan Yesus, tidak pernah sekalipun Tuhan membuat saya menjadi orang yang miskin. Susah pernah ngalami. Tapi gak berarti miskin. Kenapa? Dalam waktu kesulitan, kita bisa menikmati, itu namanya berkat. Yes. Saya selalu katakan berkat itu bukan karena kita punya banyak. That's not blessing. Ada orang punya banyak, gak pernah cukup, kerja mati-matian untuk dapat lebih banyak lagi. But blessing is the grace of God that God give. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan sehingga Anda dan saya bisa menikmati apapun yang kita miliki. Kalau nggak ada uang, saya punya istri yang saya bisa nikmati. I enjoy the fellowship. Dikasih 2 anak. That's blessing. Ini Anda semua, it's a blessing. Kita bisa bersekutu, menguatkan, saling mendoakan. It's a blessing of life. God gives something that we can enjoy. Kita bisa nikmati, that's blessing. Bukan punya banyak yang bisa membuat kita diberkati. Tapi apapun yang Anda miliki, kita bisa nikmati. Itulah berkat. So when you follow Christ, never in your life you will not be blessed. Sekali lagi, waktu kita mengikuti Kristus, meninggalkan semua,
Meninggalkan sekali lagi bukan menelantarkan, bukan itu. Tapi waktu kita follow Christ, melihat Tuhan lebih penting daripada semua yang kita miliki, tidak mungkin bahwa Anda dan saya tidak diberkati. For sure, God will bless us. The right person, we come to the right person, datang pada Tuhan. Right spirit, kita merendahkan hati untuk bertanya pada Tuhan. Right question, pertanyaan yang benar. Can I have the eternal life? Bagaimana cara punya hidup yang kekal? Right answer, Tuhan menjawab, follow me. What is the response? This morning, pada pagi hari ini, saya mau kita untuk bisa belajar meresponi Tuhan dengan baik. Dengar kata saya, when you follow Christ, waktu kita ikuti Tuhan, tidak mungkin kehidupan kita tidak diberkati. Kalau kita lihat berkat daripada materi, kita akan menjadi seperti orang muda yang kaya ini. Nggak bisa ditinggalkan, uangnya banyak. Tapi kalau kita lihat berkat dari sisi yang lain, seperti murid-murid Yesus, hidup mereka diberkati. Berjalan bersama dengan Tuhan. It's costly, tapi kalau nggak ke Tuhan lebih mahal lagi. Amen? Let's pray. Tuhan, sekali lagi pada pagi hari terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini untuk kami boleh melihat Engkau lebih pada yang lain Tuhan. Father, when you ask us to follow you, pada waktu Engkau mengajarkan kami, meminta kami untuk mengikuti Engkau Tuhan, tidak pernah dalam pikiran-Mu untuk membuat kami menjadi orang terlantar, orang yang miskin Tuhan. Tapi selalu dalam pikiran-Mu adalah bagaimana hidup kami bisa diberkati. Bagaimana hidup kami mengalami kepenuhan di dalam sukacita-Mu. Mengalami damai sejahtera, menemukan jati diri kami Tuhan. Bapa Engkau Tuhan yang baik yang mengasihi kami Tuhan. Engkau bahkan rela memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib untuk setiap daripada kami Tuhan. Dan kami sangat percaya Engkau mau kami hidup diberkati. Menikmati hidup ini bersama dengan Engkau, bukan karena kekayaan, tapi karena Engkau bersama dengan kami. Sukacita yang Kau berikan tidak terpengaruh daripada kondisi dunia ini. Bukan karena banyak uang, tidak ada pandemi bukan itu semua Tuhan. Tapi sukacita yang ada bersama dengan kami karena Engkau bersama dengan kami. Because you are with us. Father, I just want to pray this morning. Untuk teman-teman semua yang tempat ini Tuhan. So we can have the right response. Some from us Tuhan, kadang-kadang kami bergumul untuk bisa respon dengan benar Tuhan. You help us, Engkau bantu kami Tuhan. Roh Kudus Engkau bantu kami sehingga kami boleh meresponi dengan benar. Apa yang Kau minta kami lakukan. Meresponi so we can follow you. Kami bisa mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mungkin daripada kita ada yang mengalami struggle atau bergumul pada waktu kita mengikuti Tuhan. Hari ini saya mau berdoa untuk Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, untuk kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tantangan selalu ada, yang mungkin membuat kita mau mundur. Selalu ada challenge. In life, kita kadang-kadang membuat keputusan yang salah. Itu selalu terjadi. Tapi aku berpercaya Tuhan ada di sini, dan Tuhan berkata, I'm gonna walk with you. Aku mau berjalan bersama dengan Engkau, memberikan kekuatan. There's always challenges. Selalu ada tantangan. Selalu ada keputusan yang salah. Tapi itu tidak berarti rencana Tuhan untuk memberkati kita akan stop. Itu tidak berkata bahwa Tuhan gagal untuk membawa kita dalam kehidupan yang diberkati. Bukan itu. Tuhan akan tetap dalam rencananya membawa kita pada hidup yang seharusnya kita alami. Berjalan bersama dengan Tuhan. Mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. So hari ini kalau Anda mengalami tantangan dalam kehidupan Anda, challenges, apapun itu juga. Mungkin dalam masalah hubungan, mungkin dalam masalah keuangan, mungkin dalam masalah pelayanan, apapun itu juga. Kalau engkau mempunyai tantangan dalam kehidupanmu, izinkan Tuhan untuk membantumu pada pagi hari ini. Let God help you. Let God walk with you. Izinkan Tuhan berjalan bersama dengan engkau. If you have challenges in life, boleh nggak buka hatimu? Minta pada Tuhan
untuk berjalan bersama dengan Engkau. Open your heart. Open your heart. Anda boleh pegang hatimu saat ini. Berdoa minta Tuhan. Tuhan, aku mengalami tantangan dalam hidup. Help me. Berjalanlah bersama dengan aku. So I can keep, aku bisa tetap mengikuti Engkau. Minta pada Tuhan saat ini. God is a good God. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia mau berjalan bersama dengan Engkau. Dia mau menguatkan Engkau. Dia mau memberkati Engkau. Dia mau mengasihi Engkau dengan sangat. At the end of this day, pada akhirnya Anda bisa mengatakan bahwa aku lebih daripada pemenang. Melewati tantangan-tantangan yang ada, aku lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena Kristus berjalan bersama dengan aku. That what will happen, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Pada waktu engkau mengizinkan Tuhan membantumu. Terima saat ini kekuatan daripada Tuhan sekali lagi. Terima. Di dalam nama Tuhan